Halo di Social TV, kembali lagi sama gue Dimas, dan kali ini kita akan ngomongin tentang sebuah laptop yang sepertinya beda dari yang lainnya ya, karena biasanya laptop tuh punya layar 16:9 dan ini layarnya 3:2 dan dia tipis, dia modelnya cantik, dan dia memiliki warna yang nggak kayak laptop biasa yang warnanya cuma hitam lah, silver lah, atau mungkin putih gitu. Ini adalah Huawei MateBook X Pro. Jadi MateBook X Pro ini memiliki dimensi yang cukup tipis ya, yaitu 14,6 mm aja. Kalau dilihat, tipis banget. Saking tipisnya ya, dia juga memiliki layar yang bezelnya lebih kecil. Nanti kita lihat di pas desain. Laptop ini juga udah menggunakan Intel Core i7 1165G7, berarti Tiger Lake. Dan dia juga menggunakan Iris Xe yang katanya sih bisa buat bermain game ya. Cuman karena ini laptop kecil, jadi seharusnya memang peruntukannya bukan buat main game. Cuman bisa. Ya, kita lihat dulu yuk apa aja yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama, kita ngeliat masalah desainnya. Desainnya ini dia hanya ada di kanannya USB port 3.2 di sebelah sini, di sebelah kanannya. Dan di sebelah kirinya ada 2 buah USB-C dengan 1 port. Ada hal yang unik yang bisa gue ceritain adalah bahwa laptop ini memiliki charger seperti ini. Dia ini 65 watt dengan kabelnya USB-C to USB-C, berarti dia bisa power delivery ya. Yang unik adalah saat saya nguji nih, laptop ini pernah salah colok, jadi saya nyoloknya pakai charger smartphone. Dan uniknya adalah nge-charge. Jadi laptop ini bisa di-charge pakai charger handphone. Semua charger handphone USB-C bisa, walaupun isinya hanya 10 watt dan dia ini 65 watt. Artinya apa? Pada saat kita sedang di cafe ya, dan kita cuma bawa power bank dengan kabel USB-C, berarti kita bisa nge-charge laptop ini. Unik kan? Jadi kalau misalkan mau gunakan laptop ini, charge dulu di rumah, nanti pada saat di cafe, begitu baterainya mulai turun dan kita mungkin masih ada meeting lagi, charge aja pakai power bank atau pakai charger handphone. Itu unik banget sih. Gue belum pernah nemu sih. Mungkin ada ya, cuman gue belum pernah datang ke daily social barangnya. Laptop-laptop yang bisa diisi dengan charger smartphone. Dan yang unik adalah ya bezel-less ya. Bukan bezel-less, artinya dia bingkainya kecil. Saking kecilnya di atas laptop ini di layarnya nggak ada kameranya. Kameranya ada di antara F6 dan F7. Jadi tinggal klik aja kameranya. Di sini ada kameranya naik ya di sini. Walaupun mungkin agak awkward nanti pada saat lawan bicara kita ngelihat karena dari bawah ke atas gitu. Biasanya kan kalau misalkan cewek-cewek nggak mau kelihatan dari bawah ke atas karena terlalu terlihat gendut ya. Kayak gue nih gendut nih. Jadi akan kelihatan lehernya double atau gimana gitu. Well, demi desain mungkin dia melakukan hal itu. Nah, layar yang digunakan pada laptop ini itu menggunakan tipe LTPS dengan resolusinya 3000 x 2000, berarti dia rasionya adalah 3:2. Lalu dia juga bisa digunakan untuk nonton film Full HD ya, 3200 x 2000 pasti bisa Full HD, dan dimensinya ini adalah 13,9 inci, jadi nggak sampai 14 inci ya sebetulnya. Cuman bodinya ini juga, kalau misalkan laptop zaman dulu juga ini bodinya bodi laptop 13 inci kalau nggak salah ya. Ini ringan banget, dengan dimensi 13,9 inci ini layarnya bisa disentuh, jadi ini touchscreen yang menurut gue lebih enak digunakan karena kita bisa pencet-pencet seperti layaknya sebuah tablet ya. Dan ini menggunakan Windows 10 64 bit. Seharusnya sih bisa di-upgrade ke Windows 11 ya, karena ini kan keluaran baru dan udah pakai 1165G7. Well, ini juga sebetulnya udah kencang sih. Memang sayangnya adalah laptop ini tidak disertai dengan port-port lainnya seperti RJ45, reader SD atau micro SD, dan juga nggak ada Kensington lock. Jadi memang mesti berhati-hati banget, dan kalau misalkan memang mau menggunakan seperti RJ45 atau reader SD atau micro SD, atau mungkin bahkan ingin menambah USB A, tipe A-nya ini, mungkin memang kalian harus membeli sebuah hub ya. Hub USB-C kan sekarang banyak, cuman memang harganya nggak terlalu murah ya, bisa 500, bisa 800, bisa 1 juta bahkan. Tapi mungkin memang itu adalah target market dari orang yang memang membeli laptop ini. Ya, tadi kan gue udah bilang bahwa ini menggunakan Core i7 1165G7
ya. Nah, sekarang gue bacain spesifikasi dari laptop ini. Selain menggunakan Core i7 1165G7, yaitu Tiger Lake yang ultra, yang U ya, yang low power, dia TDP-nya 28 watt, RAM-nya 16GB DDR4 dengan dual channel. Oh iya, semua Tiger Lake akan terdeteksi sebagai quad ya. Cuman enggak, itu mungkin masih ada kesalahan dari CPU Z atau aplikasi lain, tapi itu masih dual channel. Lalu menggunakan Iris Xe dengan RAM 16GB tadi udah. Lalu storage-nya ini menggunakan Toshiba M.2 NVMe yang 1TB. Wi-Fi-nya udah pasti Wi-Fi 6 ya, dengan 1165G7 pasti pakai Wi-Fi 6. Tadi gue juga udah ngomong pakai LTPS 13,9 inci 3000 x 2000 touchscreen dengan rasionya 3:2. Bobotnya ini juga 1,3 kg, ringan, lalu ketebalannya hanya 14,6 mm, dan ini pakai baterai 56 Wh. Jadi dengan baterai segitu Huawei menjanjikan bisa 12 jam ya. Cuman dari yang gue tes kemarin, sepertinya untuk memutar MP4 dan dengan layar dan tingkat kecerahannya hanya 50%, itu dia hanya bisa 10 jam lewat 11 menit. Sebetulnya dengan 10 jam bisa bertahan sehari sih kalau misalnya memang dipakai kerja ya, dan bukan dipakai bermain. Di review gue udah melakukan pengujian dengan menggunakan notebook ini dan melawannya dengan menggunakan 1185G7 serta AMD Ryzen 4700U. Yang sayangnya gue belum pernah mendapatkan notebook dengan seri 5 ya. Jadi laptop ini memang berada di antara 1185G7 dan 4700U. Yang menurut gue ini udah kencang banget sih memang sih. Untuk bermain game masih bisa. Yang pasti adalah untuk membuat konten ini udah pasti bisa banget. Udah pasti kencang banget, dan kalau misalkan editing video, editing gambar, menurut gue nggak akan ada masalah ya. Karena ini memang sudah kencang banget. Apalagi kalau misalkan lo pakai untuk Office doang, atau mungkin Excel dengan tab yang banyak, ini udah cukup banget sih menurut gue. Dengan RAM 16GB, SSD NVMe, dan 1165G7, dia sudah mumpuni. Yang membuat ini tidak menggembirakan mungkin adalah harganya ya, karena di Indonesia harganya itu 31 juta kembali 1000 perak. Itu berarti 30.999.000. Memang banyak sih kalau misalkan laptop tipis yang menggunakan 1165G7 yang harganya di bawah itu banyak banget. Cuman mungkin sedikit yang menggunakan rasio 3:2 seperti ini gitu. Ini enteng banget sih memang sih. Dan menggunakan SSD ya di gini-gini juga nggak apa-apa. Jadi apa aja yang gue suka dan apa aja yang gue nggak suka dari laptop ini ya. Yang pertama, laptop ini gue suka karena dia pakai Tiger Lake ya, Core i7 1165G7 kencang. Mungkin lo nggak akan mendapatkan laptop dengan kinerja seperti ini ya di bawah 1165G7 ya. Cuman kalau menurut gue untuk pekerjaan apapun, termasuk orang yang ada di UMKM, termasuk orang yang konten kreator atau orang-orang yang suka editing video dan editing gambar, ini udah sangat mumpuni. Yang kedua, baterainya 10 jam. Baterai 10 jam itu menurut gue kerja sih dari jam 9 sampai jam 6 ya. Berarti itu nggak sampai 10 jam. Itu hanya 9 jam aja, dan itu cukup untuk kerja seharian. Lalu yang ketiga, touchscreen. Kalau misalkan dia touchscreen, berarti kita nggak cuma pakai mouse aja nih bisa mengoperasikannya gitu. Kita bisa membuatnya seperti tablet. Misalkan kita lagi ada gambar, kita pinch out, zoom in, zoom outnya itu bisa pakai pinch. Enak. Yang ketiga, nah ini tadi yang gue bilang pertama kali, bahwa laptop ini bisa di-charge dengan menggunakan power bank yang menggunakan USB-C. Jadi kalau misalkan gue sih, kalau gue punya ini ya, amin, gue akan membawa ini dan membawa power bank 10.000. Pasti nggak usah nyari-nyari ini ya, nyari-nyari stok kontak lagi, berebutan sama orang lain gitu. Cukup dengan power bank aja. Terus ini ringan dan tipis ya. Gue itu orangnya mungkin agak-agak sakit punggung kalau misalkan bawa laptop gaming di belakang ya. Dan 2 kilo, 3 kilo itu menurut gue cukup berat. Ini 1,33 kilo, kayaknya gue tenteng gini aja nih nggak keberatan tangan gue. Gak capek dari tadi. Nah, apa yang gue gak terlalu suka? Yang pertama, harganya mahal bro. 31 juta kembali 1000 tuh kayaknya mendingan buat makan kalau gue ya. Terus yang kedua, tadi gue suka dengan desain dia, kameranya di tengah sini. Cuman pada saat ada lawan bicara gue di video call, mungkin dia akan seperti ini. Leher kita yang kelihatan, dan cewek biasa sih nggak suka kalau misalnya lehernya kelihatan lebih gede gitu, karena akan membuat dia terlihat gemuk, walaupun sebetulnya mereka nggak gemuk sih. Yang ketiga, mungkin ini kali ya, card reader. Nggak ada card readernya. Kalau misalkan orang konten kreator kan, mereka kan biasa kan suka pakai kamera gitu ya, terus colok ke sini, atau mungkin memang bisa colok dengan USB ya. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan ada beberapa opsi lain untuk mengerjakan dan mentransfer video dari kamera ke laptop ini dengan menggunakan kartu gitu.
karena kartu kan biasanya memang dipakai untuk menyimpan data-data dan gambar-gambar yang ada dari kamera atau dari smartphone. Tapi overall gue cukup suka dengan ini, enak banget juga dipakainya karena pas gue ngetik artikel juga ini enak banget dengan keyboard yang backlit ya, ada LED backlit-nya, gue suka banget. Cuman mungkin kalau misalkan Huawei bisa menjualnya sedikit, mungkin memang ini kelasnya memang sangat premium sekali ya. Memang banyak banget sih memang laptop-laptop yang ada di harga segini, cuman alangkah baiknya kalau misalkan dia menjualnya sedikit di bawah kompetitornya, karena mungkin kompetitornya ada yang bisa di 360 derajat segala gitu loh. Oke, kayaknya segitu dulu aja obrolan kita kali ini, dan ingat bahwa like and dislike gue belum tentu semua orang lain juga sama ya gitu. Cuman ini adalah ya kita ngobrol-ngobrol aja, dan ini adalah mungkin opini gue sendiri gitu. Sepertinya segitu dulu ngobrolin gadget kita kali ini, dan gue akan melakukan review-review lain lagi di smartphone dan laptop. Oleh karena itu tetap di Daily Social. Thank you banget udah nonton. See you.